Pemerintah usai dilantik sebagai Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan segera mencap gas jalankan amanah Presiden Prabowo. Peningkatan layanan jemaah haji jadi prioritas utama. Seperti apa langkah strategis yang akan dilakukan Kementerian Haji dan Umroh? Kita telah terhubung secara virtual bersama Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, selamat atas pelantikannya sebagai Menteri Haji dan Umroh pertama di Indonesia. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Menteri, ini setelah resmi menjadi kementerian, Menteri dan Wakil Menterinya juga telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa visi utama dari Kementerian Haji dan Umroh dalam 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gus Irfan sendiri? Silakan. Pertama tentu kenapa Presiden membentuk Kementerian Haji, kemarin bentuk Badan Negara Haji adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji kita. Dan itulah tugas utama yang ditugaskan kepada kami oleh Presiden. Bagaimana memberikan pelayanan. Pelayanan itu bisa berarti pelayanan secara asli, termasuk juga bagaimana pelayanan bisa lebih bersahabat untuk jamaah haji kita. Gitu. Oke, Pak Menteri, ini lalu bagaimana Kementerian Haji ini dapat menjalin kerjasama dengan Arab Saudi untuk peningkatan layanan? Karena berhubung kampung haji ini dibuat memang untuk menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia yang nanti akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Silakan Pak. Begini, untuk bicara tentang hubungan dengan Kementerian Haji di Saudi, alhamdulillah kami selama di Haji kemarin sudah komunikasi terus. Bahkan tadi malam pun Menteri Haji Saudi juga menelpon saya untuk mengucapkan selamat. Artinya kerjasama kita dalam kaitan dengan haji, insya Allah sudah berjalan dengan baik. Yang kedua tentang kampung haji ini secara fisik, ekonomis, finansial dan lain sebagainya kan ditangani oleh Danantara. Kami hanya sebagai user di sana. Hari ini seharusnya saya mendampingi Pak Rosan untuk berada di Jeddah dan Mekah untuk membicarakan lebih detail lagi tentang kampung haji, tapi karena pergeseran kementerian diperlukan banyak pemikiran dan memerlukan kehadiran saya di Jakarta, yang berangkat, hanya Pak Rosan yang berangkat. Insya Allah beliau akan melihat dan menganalisa secara finansial, secara ekonomis, dan secara fisik juga kemungkinan yang akan saya lakukan. Harapan kami pada tahun 2028 itu juga ada Presiden, ada 1 atau 2 tower yang bisa kita gunakan untuk jamaah haji. Dengan 200.000 jamaah tentu towernya akan cukup banyak, tapi paling tidak 1 atau 2 tower yang 2028 bisa kita gunakan sebagai tanda kita memulainya penggunaan kampung haji. Alhamdulillah pemerintah Saudi juga cukup mendukung dengan program ini. Terbukti bahwa selama ini peraturan-peraturan untuk pemilikan tanah atau bangunan di sana itu sulit, ternyata kita bisa diberi kemudahan untuk itu. Dan itu tentu karena peran dari Presiden Prabowo yang selalu berkomunikasi dengan pemimpin Arab Saudi di sana. Itu. Baik, Pak Menteri, ini terkait membutuhkan Kementerian Haji dan Umroh, ini kan memperkuat posisi diplomasi Indonesia untuk bernegosiasi langsung dengan kerajaan Arab Saudi dalam hal penentuan kuota haji. Apakah ada kabar baik soal penambahan kuota haji untuk Indonesia, Pak? Sampai hari ini kita belum berbicara tentang penambahan. Bahkan kuota resminya pun belum dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk semua negara, semua negara di dunia. Tapi saya selalu komunikasi dengan mereka dan mereka udahlah, Indonesia gunakan data tahun kemarin. Artinya kita menggunakan angka 221.000 ini untuk persiapan tahun 2026 nanti. Oke. Pak Menteri, ini kan terkait bagaimana Kementerian Haji dan Umroh mengelola antrian haji yang sangat panjang saat ini. Apa ada kemungkinan membuka jalur percepatan haji bagi jamaah tertentu mungkin? Memang selama ini memang sudah ada prioritas lansia juga ada. Antrian berlanjut juga ada, kemudian tahun ini juga kita akan tetap gunakan seperti itu, tapi saya sudah mendapatkan laporan awal dari tim dari
tim dari bagian Siskohat bahwa sudah memulai mengadakan audit ke Siskohatnya, dan memang sudah ditemukan beberapa angka yang cukup signifikan untuk mengurangi. Mungkin pernah dengar istilah kuota batu, artinya kuota yang ada namanya tapi nggak pernah muncul orangnya. Hari ini ditemukan sekitar 12.000 orang. Nah, yang ada datanya, tapi orangnya jelas. Kita akan mencoba dalami lagi, apakah memang benar-benar nggak ada orangnya, atau bagaimana. Tapi undang-undang yang baru disahkan kemarin juga memberi wewenang pada kami untuk dalam jangka waktu tertentu, jika ada nama tapi nggak ada orangnya, kita bisa menghapuskannya itu. Itu salah satu upaya untuk mengurangi panjangnya. Kemudian yang kedua, tentu kita juga berpikir bagaimana membagi kuota kita ke seluruh Indonesia ini. Selama ini yang di undang-undang berlaku kuota berdasarkan jumlah penduduk atau pembagian kuota berdasarkan jumlah antrian. Dan ternyata yang berlaku selama ini bukan dua-duanya. Sehingga ada daerah yang 40 tahun nunggunya, ada yang 20 tahun. Kalau kita berlakukan secara merata menggunakan data antrian, mungkin semua daerah di Indonesia 26 tahun rata-rata. Tapi tentu akan kita pertimbangkan kemungkinan lain, bagaimana pembagian kuota itu kita bisa seimbangkan antara berdasarkan jumlah antrian dan berdasarkan jumlah penduduk Muslim di daerah itu. Dan itu semuanya bisa dan diakomodir dalam undang-undang itu. Pak Menteri, sebelumnya ini terkait visa haji furoda. Sebelumnya kan memang berpolemik begitu, bahkan ada beberapa jamaah yang gagal berangkat karena menggunakan visa haji furoda pada musim haji sebelumnya. Untuk kedepannya, apakah visa furoda ini masih bisa digunakan atau tidak, Pak? Begini, visa furoda itu benar-benar di luar wewenang kami. Visa furoda itu tidak termasuk bagian dari visa yang kami keluarkan. Visa furoda memang langsung dari pemerintah Saudi ke para travel agent di sini. Sehingga kita tidak bisa mengatakan apakah itu nanti akan ada atau nggak ada, kita nggak tahu karena memang tidak melalui kami. Tapi gambaran atau apa-apa yang pernah disampaikan oleh teman-teman Kementerian Haji Saudi, kemungkinan tidak akan ada lagi visa furoda ini. Tapi belum tahu kepastiannya. Yang jelas itu bukan wewenang kami Kementerian Haji untuk bisa mengeluarkan visa furoda itu. Saya kira itu. Baik, Pak Menteri, berkaca pada pelaksanaan musim haji kemarin, pemerintah Arab Saudi ini sempat memberikan teguran terkait kesehatan jamaah haji Indonesia. Mereka hanya mentolerir angka kematian sekitar 60 orang. Apa langkah Kementerian Haji terkait hal ini? Memang benar. Faktor kesehatan jamaah itu menjadi perhatian utama dari pemerintah Saudi, dan itu tentu juga akan menjadi perhatian utama dari kami. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah kami akan memastikan bahwa SOP kesehatan yang kita terapkan selama ini harus benar-benar digunakan. Standar keistitoahan kesehatan harus benar-benar digunakan. Kami sadar, kami mengakui bahwa selama ini mungkin standar istitoah kesehatan kita tidak dimaksimalkan penggunaannya. Ada beberapa pengecualian, bahkan ada jamaah yang hamil sampai melahirkan di pelataran Masjidil Haram pun ada. Itu kemungkinan karena kita kurang taat pada standar yang kita tetapkan sendiri. Jadi untuk tahun ini insya Allah kita akan tetapkan, kita kuatkan apa yang telah menjadi standar kita, walaupun kemungkinan efeknya ada sejumlah jamaah yang tidak bisa berangkat, walaupun mungkin sudah waktunya berangkat, tapi karena kesehatan yang tidak memungkinkan, dia nggak akan berangkat. Dan ini kami sadari bahwa ini akan membuat kami tidak populer. Tapi karena ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan jamaah haji semuanya, kita akan upayakan untuk laksanakan ini.
Baik, Pak Menteri, ini terakhir terkait masa keberangkatan jamaah. Ini juga setiap harinya semakin dekat. Apa inovasi terbaru dalam pelayanan haji untuk pelaksanaan tahun depan, Pak? Silahkan. Inovasi terbaru tentu kita memulai persiapan lebih awal. Kita bulan kemarin sudah mulai pembayaran. Dan tahun ini kita sudah mulai menetapkan tim untuk penyediaan layanan. Kita berharap jika semuanya dilakukan lebih awal, maka persiapannya akan lebih longgar sehingga tidak ada lagi yang terburu-buru seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita memulainya Desember akhir. Sementara sekarang ini kita sudah memulai bulan kemarin, kita sudah mulai bayaran. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan persiapan lainnya. Yang kedua tentu kita menghitung kemungkinan mengurangi lama masa tinggal di Saudi. Memang ini tidak gampang karena itu tergantung dengan jumlah slot penerbangan yang dimiliki oleh penerbangan kita baik Garuda maupun Lion maupun Saudia nanti. Tapi tetap kita akan upayakan karena masa tinggal 40-41 hari itu terlalu lama. Mungkin tahun ini kita akan upayakan 38-39 hari. Paling tidak ada 2 hari yang kita kurangi. Untuk sementara itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan tahun depan kita akan bisa kurangi tambah lagi sehingga pada akhirnya kita akan menemukan angka ideal sekitar 30 hari tinggal di Saudi. Saya kedua. Iya, baik, terima kasih Gus Irfan atas waktunya selaku Menteri Haji dan Umroh. Kita sebagai masyarakat Indonesia Tapi juga sama-sama. Ada satu hal, Mbak, yang mungkin perlu saya sampaikan. Iya, silakan, Pak. Ketika kami sudah dilantik oleh Presiden, saya sampaikan ke Presiden, Pak Presiden, kita tahu medan haji di Indonesia maupun di Saudi luar biasa permasalahannya. Kami izin untuk bisa melakukan berbagai kebijakan yang mungkin relatif ekstrim. Beliau jawab, apapun yang diperlukan untuk layanan terbaik jamaah haji, lakukan. Ini adalah suatu kebijakan atau policy yang ditetapkan oleh Presiden dan luar biasa bagi kami. Kami bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji kita. Baik, terima kasih Gus Irfan atas waktunya sudah berkenan bergabung bersama kami. Kita juga sama-sama berharap agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya semakin membaik dan waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji ini semakin cepat begitu. Terima kasih Gus atas waktunya dan selamat mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umroh yang pertama di Republik Indonesia. Dan selamat siang. Wassalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.